saya diingatkan tentang sebuah pesan pengembalaan bahwa tahukah bahwa kepemimpinan itu sebuah anugerah. Kalau kita bisa jadi gembala, termasuk di dalam CG, itu sebuah anugerah yang kita harus syukuri. Sekalipun mungkin gak mudah, tapi kalau Tuhan pilih artinya Tuhan itu memberikan kepercayaan kepada kita. Dan kalau Tuhan memberikan kepercayaan, maka kepercayaan itu perlu dijaga. Kepercayaan itu perlu diusahakan dan kepercayaan itu adalah perlu dikembangkan sebagai bentuk tanggung jawab kita kepada Tuhan. Dan ayat firman Tuhan ini yang muncul. Coba kita sama-sama buka. Yohanes 10 ayat ke-27 sampai ayat yang ke-29. Nilai ini sudah saya sampaikan kepada para tim leader yang ada. Dan mungkin beberapa sudah disampaikan ke para coach, tapi belum secara ofisial saya sampaikan kepada pesan pengembalaan sampai ke seluruh sponsor CGL yang ada. Dan biar hari ini menjadi pesan pengembalaan kita bersama, gitu ya. Dan apa yang saya sampaikan malam hari ini adalah apa yang saya juga hidupi. Saya belajar firman dan saya belajar melakukan dan saya melihat bahwa ada banyak terobosan terjadi ketika kita menghidupi firman Tuhan. Yohanes 10 ayat ke-27 sampai ayat ke-29. Dikatakan begini, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan perhatikan kalimat ini. Seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Lalu ayat ke-29, Bapakku yang memberikan kepadaku lebih besar daripada siapapun dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Katakan amin. Tahukah bahwa Yesus Kristus itu adalah pemimpin yang berhati mulia? Dan 2 minggu lagi saya akan berkhotbah tentang gembala berhati mulia dan jemaat berhati gembala. Jadi ada sepanjang minggu itu saya akan khotbah berseri gitu ya. Untuk menyampaikan suara pengembalaan. Tapi dari firman Tuhan ini kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus itu pemimpin yang hatinya mulia sekali. Kenapa saya katakan Tuhan Yesus itu hatinya mulia? Karena Tuhan Yesus itu sangat menjaga mandat yang Bapaknya berikan. Dia jaga domba begitu ketat supaya orang itu nggak bisa rampas domba itu daripadanya. Padahal di ayat 29 dia tahu bahwa domba itu adalah domba yang dipercayakan Bapa kepadanya. Seharusnya sebagai pemimpin kita juga punya hati seperti ini. Bahwa CG yang kita pegang itu bukan CG kita. Setiap orang-orang yang ada di dalamnya itu bukan domba-domba kita. Kita harus sadari. Tapi itu adalah domba-domba Bapa, domba-domba Tuhan yang dititipkan sama kita. Nah kalau berbicara tentang dititipkan, selalu saya melihat ada 2 respon. Ini kan titipan, kalau titipan mah kan bukan punya aku. Ya kalau mau diambil, ya silakan diambil. Enggak, tapi Tuhan Yesus beda. Sekalipun itu titipan, sama Tuhan dijaga. Jangan sampai ini hilang. Kalau bisa harus berkembang, bertumbuh, jadi luar biasa. Kepemimpinan inilah yang ada di dalam kehidupan Tuhan Yesus yang membuat semua orang yang mengikut Yesus itu bertumbuh luar biasa hidupnya. Kepemimpinan Yesus inilah yang membuat satu orang dimenangkan, ribuan orang datang. Sebagai contoh, Sakeus. Satu orang dimenangkan, Tuhan cuma berkata, Sakeus turun hari ini aku mau menumpang di rumahmu. Apa yang dilakukan Sakeus? Dia undang semua teman-temannya. Dan semua jadi orang yang percaya. Dan bukan hanya itu. Bukan hanya Sakeus. Terjadi juga di dalam kehidupan Matius. Lewi, pemungut cukai. Tuhan hanya berkata begini. Lewi, follow me. Lalu dia tinggalkan dosanya. Dia ikut Yesus. Dan ketika dia ikut Yesus. Makan di rumahnya. Apa yang dilakukan oleh Lewi, pemungut cukai? Dia undang semuanya. Dan harusnya CG kita juga menjadi CG yang seperti ini. Satu orang kita menangkan, satu orang berubah,
Satu orang menjadi kesaksian, menarik ribuan orang datang ke CG-mu. Satu orang kita menangkan, satu orang kita muridkan. Dia mengalami sebuah perubahan. Maka orang itu akan bawa semua orang-orang teman-temannya masuk di dalam CG Anda. Karena apa? Karena mereka merasakan sebuah kepemimpinan yang berbeda. Sebuah kepemimpinan yang mereka nggak bisa temui di dalam kehidupan orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Nggak bisa mereka temui. Karena orang-orang ini melihat ini beda, Yesus ini beda. Kalau orang Farisi hanya menghakimi, ahli Taurat itu hanya berbicara tentang pengetahuan. Tapi ini berbeda. Ini apa yang dilakukan Tuhan Yesus, kepemimpinannya ini berbicara bukan cuma sekedar knowledge, tapi kehidupan yang dia lakukan. Kalau Tuhan berkata, aku akan menjaga hidupmu, dia jaga betul supaya orang ini enggak diambil oleh serigala. Dan itu yang Tuhan Yesus lakukan. Karena kepemimpinan inilah terjadi kebangunan rohani yang besar di zaman Tuhan Yesus. Makanya enggak heran, di mana Yesus mengajar, selalu ribuan orang ada di sana. Karena apa? Karena kepemimpinannya beda. Dan di mana Tuhan Yesus mengajar, selalu yang datang itu orang-orang berdosa. Karena orang Farisi hanya dari jauh melihat apa yang terjadi di sana. Tapi yang datang itu orang-orang berdosa. Dan mereka semua diubahkan. Begitu juga CG kita. Kalau kita punya nilai kepemimpinan yang Tuhan Yesus lakukan, maka saya percaya tidak ada satupun CG yang tidak multiply. Tidak ada pun satu CG yang tidak, hanya CG-nya akan menjadi CG yang stuck. Semua CG akan menjadi CG yang berlipat ganda. Satu akan bertambah 20. Satu akan bertambah 30. Satu akan bertambah 50. Dan itu yang terjadi ketika apa? Ketika kita punya gaya pemuritan, gaya kepemimpinan seperti Tuhan Yesus. Ada 4 nilai kepemimpinan yang Tuhan Yesus lakukan di dalam penggembalaannya, di dalam kehidupannya. Dan saya coba melakukan ini dan saya melihat hasilnya yang luar biasa. Bukan hanya di dalam kehidupan saya secara pribadi, tapi juga di dalam gereja, yaitu GMS Malang. Ada 4 dasar kepemimpinan Yesus. Yang pertama, coba kita lihat Lukas pasal yang keempat. Lukas pasal yang keempat ayat yang ke-18 dan 19. Dikatakan begini, Roh Tuhan ada padaku, katakan Roh Tuhan ada padaku. Oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku, katakan mengutus aku. Untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Dan penglihatan bagi orang-orang buta. Untuk membebaskan orang-orang tertindas. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang, katakan amin. Yang pertama, Bapak bisa catat. 4 dasar kepemimpinan Yesus. Yang pertama, Yesus sebagai pribadi yang diurapi. Ini gaya pemimpinannya. Yesus sebagai pribadi yang diurapi. As the anointed one. Yesus menuliskan di dalam Lukas berkata gini. Roh Tuhan ada padaku. Ku-nya huruf besar. Kalau ku-nya kecil, itu kita. Tapi ini Tuhan Yesus sendiri, dia berkata Roh Tuhan ada padaku oleh sebab ia Bapa telah mengurapi aku, huruf besar. Yesus itu diurapi. As the anointed one. Ini bicara tentang otoritas di dalam kehidupan kita. Yesus juga dikenal sebagai yang diurapi. Yang dalam bahasa Ibrani gitu ya, disebut Mesias. Sorry, bukan karena kemarin belajar bahasa Ibrani gitu ya, jadi sekarang masih pakai bahasa Ibrani. Enggak. Dalam bahasa Ibrani disebut Mesias yang artinya diurapi. Kalau dalam bahasa Yunani, habis Ibrani terus Yunani, enggak. Saya bahasa Yunani baru nanti awal tahun depan belajarnya. Profesornya datang. Bahasa Yunani dituliskan Kristus. Kristus itu artinya yang diurapi. Yesus di dalam kepemimpinannya, dia menyadari bahwa aku ini adalah orang yang diurapi. Orang yang diurapi itu artinya orang yang diutus oleh Allah menyelamatkan manusia. Kalau Bapak bisa menyadari ini,
maka kepemimpinanmu akan menjadi kepemimpinan yang powerful. Karena apa? Karena engkau diurapi. Karena sometimes pemimpin gak sadar bahwa dia diurapi. Dia hanya sadar bahwa dirinya pemimpin yang menjabat. Dia lupa kepemimpinan itu urapan. Yesus menyadari bahwa aku ini orang yang diurapi. Makanya Roh Tuhan ada padaku oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Makanya ketika Yesus berkata, ikut aku, terjadi pembebasan. Ketika Tuhan Yesus berkata, sembuh, terjadi kesembuhan. Kenapa? Karena ia menyadari bahwa aku ini yang diurapi. Aku ini yang diutus untuk membebaskan tawanan. Untuk membebaskan orang-orang yang tertindas. Untuk melepaskan tawanan-tawanan iblis. Aku yang diutus. Kalau aku yang diutus, berarti Roh Tuhan ada padaku. Kenapa? Karena kita yang diutus. Roh Tuhan ada padaku. Karena ia yang telah mengurapi aku. Untuk membebaskan, memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Dan penglihatan bagi orang-orang yang buta. Lihat. Urapan itu membuat kita ini bisa memberikan sebuah visi buat orang-orang buta. Mereka nggak melihat, tapi kita beritahu ini yang akan terjadi. Ketika engkau follow Jesus, ketika engkau ikut Tuhan. Untuk membebaskan orang-orang yang tertindas dan untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Untuk memberitakan bahwa tahun Tuhan, tahun Yobel, ada padamu. Tahun kemenangan ada padamu. Itu otoritas. Makanya Tuhan Yesus itu powerful sekali. Dan saya mempraktekkan ini. Iya Tuhan, aku orang yang diurapi. Makanya saya nggak takut ketemu dengan siapapun. Khususnya orang yang belum berubah. Karena dengan otoritas, aku beritakan pembebasan. Ini yang membuat jiwa-jiwa ditambahkan. Sakeus berubah. Matius berubah, Paulus berubah, bahkan Petrus, dia juga berubah hatinya. Yesus sebagai orang yang diurapi datang dengan otoritas memberitakan kabar baik, membebaskan yang tertawan dan menyelamatkan umat manusia dari dosa. Diurapi itu artinya dipilih, disertai dan dikhususkan. Jadi orang yang diurapi, jangan takut, jangan minder, jangan merasa kecil. Justru ini kesempatan. Kalau CG Anda masih 2-3 orang, ini kesempatan dengan otoritas. As the anointed one. Engkau adalah orang yang diurapi. Katakan amin. Begitu juga kita orang yang diurapi. Kita diurapi untuk membebaskan. Kita diurapi untuk beritakan kabar baik. Otoritas orang yang diurapi adalah otoritas untuk berbicara kebenaran di dalam hidup mereka. Jangan kompromi. Beritakan kebenaran. Hidup benar, berdiri di atas kebenaran apapun keadaannya. Maka saya akan melihat setiap apapun yang Bapak bisa pimpin hari ini. Akan menjadi luar biasa dan besar. Yang setuju katakan amin. Yang setuju berikan kemuliaan buat Allah kita yang besar. Haleluya. Lalu yang kedua. Kalau pertama berbicara tentang as the anointed one atau sebagai pribadi yang diurapi. Yang kedua, coba kita lihat Yohanes 10 ayat yang ke-11. Ini kepemimpinan yang harus kita punya. Sama seperti kepemimpinan Tuhan Yesus. Dikatakan begini. Akulah gembala yang baik. Katakan gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Yang kedua, Tuhan Yesus, kepemimpinan Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik. As a good shepherd. Sebagai gembala yang baik. Kalau ada gembala yang baik, berarti ada gembala yang tidak baik. Tapi Tuhan jelas deklarasikan dirinya sebagai gembala yang baik. Pemimpin yang baik. Bukan pemimpin yang gak baik. Bukan gembala upahan. Bukan pemimpin upahan. Hanya take it for granted. Hanya mau ketika dia dapatkan keuntungan. Yesus menyebut dirinya sebagai gembala yang baik. Sebagai gembala yang baik, Yesus menunjukkan kasih kepedulian terhadap kita umatnya. Seperti seorang gembala yang menjaga, memimpin, memberi makan dan melindungi domba-dombanya. Dan firman Tuhan juga katakan di dalam Yohanes 10. Bahwa dia mengenal umatnya, dia mengenal domba-dombanya secara pribadi. Dia menyebut namanya masing-masing satu persatu. Kita pun juga sama. Kita harus memposisikan diri kita sebagai gembala yang baik. Yang mengenal
anak-anak kita. Pertanyaannya hari ini, sudahkah kita mengenal anak-anak kita? Kalau kita mengenal anak-anak kita, satu yang pasti pemuritan yang muncul adalah pemuritan tidak pernah sama. Kalau kita menganggap bahwa pemuritan satu dengan yang lain dipukul rata, nggak bisa. Yesus tahu bagaimana dia memuridkan Petrus. Yesus tahu bagaimana dia memuridkan Yakobus, Yohanes, Filipus, Andreas, dan yang lainnya. Semuanya beda-beda. Apakah Tuhan Yesus itu pilih kasih? Enggak. Tuhan Yesus gak pernah pilih kasih. Dia gak pernah beda-bedakan. Gak pernah beda-bedakan. Sekalipun mungkin ada 3 orang yang lebih dekat. Itu kan seolah-olah ini memang lebih dekat. Enggak. Karena memang itu porsi yang mereka harus terima. Tuhan gak pernah beda-bedakan. Dan saya belajar ini. Sekalipun saya punya TL gitu ya, dekat. Tapi bukan berarti saya pilih kasih TL-nya lebih saya sayang. Yang di bawah enggak besar. Karena TL yang memang ada di dalam secara ring itu lebih dekat. Kepada mereka dipercaya lebih berat. Bukan lebih banyak. Kalau bisa menilai kepercayaan TL itu lebih banyak, salah. Kepercayaan TL itu lebih berat. Tanggung jawabnya lebih besar. Tanggung jawab pengembalaannya lebih besar. Yesus menyebut dirinya sebagai gembala yang baik. Begitu juga kita sebagai pemimpin harus punya kepemimpinan ini sebagai kepemimpinan sebagai gembala yang baik. As a good shepherd. Sebagai gembala yang baik bagian kita apa? Menjaga kawanan domba. Mengarahkan kawanan domba. Bahkan firman Tuhan berkata bahwa kalau kamu gembala yang baik itu berjalan di depan, dombanya mendengar suara. Betul ya? Kan kita ada di depan ya, gembalanya di depan, dombanya di belakang, domba mendengar suara. Kenapa kok kita harus ada di depan? Kerohanian kita harus ada di depan domba-domba. Kerohanian kita nggak bisa di belakang domba. Kalau kerohanian kita di belakang domba, disalib domba, sorry, domba nggak dengar suaramu. Domba nggak mau dengar suaramu. Kenapa? Lu kerohanianku lebih jauh. Makanya ini tuntutan kita, jadilah gembala yang baik. Gembala yang baik itu bukan hanya secara tanggung jawab. Dia menjaga, dia mengarahkan, dia memberi makan yang benar. Tapi tanggung jawab utama gembala yang baik adalah bertumbuh. Kalau kita menjadi gembala tidak makan hal yang baik sampai kenyang, kita nggak bisa memberi makan kepada mereka. Sih? Kalau kita nggak kenyang, kita nggak benar nih hidupnya. Apa yang mau dikasih makan? Nggak ada. Makanya pastikan kita ini makan kenyang di tempat ini. Dan kita bisa beri makan mereka. Sehingga mereka semua bertumbuh. Katakan amin. Lalu yang ketiga. Dengan cepat waktu saya tinggal 7 menit. Molor dikit nggak apa-apa ya. Matius 7 ayat 11. Ini yang ketiga. Matius 7 ayat yang ke-11. Dikatakan begini. Yesus berkata, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Kepemimpinan Tuhan sebagai Bapa yang baik. Bukan hanya sebagai gembala yang baik, tapi juga Bapa yang baik. Di satu perumpamaan, ada anak yang hamburkan uangnya, bapaknya warisan. Dia pergi dengan dosa, habiskan semuanya. Bapaknya menanti. Ketika anaknya kembali, apakah bapak kasih hukuman? Apakah bapak kasih punishment? Enggak. Bapaknya terima, bapaknya menanti, bapaknya menunggu. Itu gambaran bapak yang baik. Bapak yang baik gak pernah buang anak. Sekalipun anaknya mungkin nggak nurut. Semakin mungkin anaknya menjengkelkan. Tapi please, cintai. Sebagai bapak, jangan buang anaknya. Kalau bapak bisa punya anak, anaknya mungkin lebih aktif dari yang lain. Oh, gak suka aku tak cemplung tong sampah. Kan gak mungkin Pak Saudara. Kan gak mungkin.
Udah ya, jangan main kotor-kotor ya. Main sepak bola lumpur, pulang. Papa, mama, lumpur semua. Apa yang mau ambil? Apa kita serius? Enggak. Ya bolehlah dicengkiwin karena marah. Udah dibilang jangan main kotoran. Pemain lumpur, cepat ke kamar mandi. Semprot. Bersihkan. Kotorannya dibuang, anaknya disayang. Itulah Bapak yang baik. Bapak yang baik sekalipun anaknya hari ini gak bisa melihat dirinya sesuai dengan apa yang bapaknya lihat. Tapi bapaknya gak pernah berhenti bermimpi yang besar untuk anaknya. Bapaknya membuka jalan. Pingin anaknya suatu hari jadi anak yang orang besar. Bapaknya sediakan dia bekerja begitu keras. Dia tabung banyak uang. Berikan pendidikan yang layak. Supaya kelak anaknya menjadi orang yang berhasil. Dan itu Bapak. Itu Bapak dunia. Tapi firman Tuhan katakan apalagi Bapakmu yang di sorga. Bapak dunia ada banyak Bapak yang baik. Tapi Bapak di sorga lebih dari itu. Untuk kita jadi pemimpin, dia buka jalan buat kita. Bapak punya mimpi yang besar buat kita. Suatu hari anakku ini akan dipakai Tuhan. Ternyata dilihat, belar anaknya. Tapi Bapak gak pernah berhenti bermimpi. Ayo dibalikkan lagi, ayo dibalikkan. Siapa bilang di sini kita berkumpul termasuk saya. Ada di sini karena kita hebat. Enggak, ini karena kasih karunia. Kita ini orang yang beler, Bapak Bismillah. Kita ini orang yang beler. Tapi Tuhan gak pernah berhenti bermimpi sama kita. Karena dia Bapak yang baik. Dan harusnya kita juga meneladani itu. Sekalipun kita lihat punya anak-anak yang mungkin sulit. Ingat ini, aku Bapak yang baik. Katakan amin. Hati Bapak perlu. As a good father. Kasih advice, dorongan, kasih sayang, bukakan jalan. Dan ini yang penting, kasih cintamu sama mereka. Kasihmu sama mereka. Mengasihi orang yang mengasihi Anda itu mudah. Tapi mengasihi orang yang menyalah arti Anda, itu memang gak mudah. Tapi sebagai Bapak yang baik, Anda tetap harus lakukan itu. Kan gak mungkin. Anaknya nakal, tak pecat kamu jadi anak. Gak bisa. Senakal-nakalnya kamu itu anakku. Buah hatiku. Sayang. Gitu. Dan yang terakhir, yang keempat. Yohanes 15 ayat yang ke-13 dan 15. 13 sampai 15. Dikatakan begini. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk apa? Sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku. Jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut lagi kamu hamba. Sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tapi aku menyebut kamu sahabat. Karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Ini kepemimpinan yang keempat. Kepemimpinan yang terakhir dari Tuhan Yesus. Yaitu kepemimpinan sebagai sahabat yang baik. Kita bisa sebagai orang yang diurapi. Kita bisa sebagai seorang gembala yang baik. Kita punya hati sebagai Bapa yang baik. Tapi tanpa sahabat yang baik. Ini gak lengkap. Karena di luar sana, saya jelas mendapati, bapaknya melayani di gereja. Bapaknya takut akan Tuhan. Tapi anaknya, teenagers, kalau ada apa-apa, gak pernah cerita sama bapaknya. Cerita sama sahabatnya. Why? Karena bapaknya gak bisa jadi sahabat. Padahal anak perlu sahabat. Kita dapati banyak anak muda bunuh diri. Karena apa? Jelas mereka gak punya figur bapak, yes. Tapi saya percaya kalau dia punya sahabat yang baik.
dia nggak akan berakhir tragis. Tapi karena dia sudah nggak punya lagi sahabat yang baik, maka nggak ada lagi. Makanya keberadaan kita harus jadi sahabat yang baik. Saya berbicara ini, saya mencoba Pak Saudara. Kalau Bapak Saudara mungkin lihat gitu ya, saya kalau pulang ibadah di depan, menyapa jemaat, pasti pernah melihat saya sering menyapa anak-anak Anda yang kecil-kecil. Dan kalau saya menyapa anak Anda, saya nggak bilang, "Hei, apa kabar?" Saya selalu jongkok, high five dengan mereka, ngobrol sama mereka. Karena aku sahabatnya. Keluar, ada loh anak jemaat, pastor, satu peluk sini, satu peluk sini. Kalah orang tuanya. Saya enggak menggantikan figur orang tua, tapi saya sedang mengisi. Aku menjadi sahabat yang baik. Sahabat bagi anak-anak. Orang di luar sana, zaman Yesus, anak-anak mau datang, buat apa anak-anak datang, minggir. Tapi Yesus, jangan kamu apa-apakan dia. Suruh mereka kemari. Duduk di sini. That's Jesus. Sebagai sahabat yang baik. Sahabat yang baik itu mengarahkan sesuatu yang benar. Karena Tuhan Yesus berkata dalam firman-Nya jelas. Dikatakan, aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tapi aku menyebut kamu sahabat. Karena aku memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Ini sahabat yang baik. Dia kasih advice yang baik. Dia kasih dorongan, kasih support sebagai seorang bapak. Bukan sebagai seorang bapak, tapi seorang sahabat. Equal, sama. Kalau kita sebagai bapak, oh iya ini bapakku. Sebagai gembala, oh ya ini kan gembalaku, ya aku haruslah. Tapi kalau sebagai sahabat, kadang anak-anak AOG datang ke saya. Menurut Koko gimana? Aku naksir sama dia nih. Kalau dia ngomong sama bapaknya, masih kecil pacaran. Bapak, ngomong ke gembala, belum waktunya pacaran, revival must be first. Gak ada gembala AOG kan ya. Tapi kalau dia ngomong sama sahabat, kok aku naksir sama ini gimana? Iya, mana. Fotonya mana. Bukan ditanggap loh ya, tapi saya memang mau tahu apa yang ada di hatimu. Dia kasih fotonya ini loh. Oh, orang mana ini? Orang ini, gereja ini. Pilihanmu tepat. Dia memang cantik. Saya mau tanya sama dia, kamu pilih dia karena apa dulu? Mau tahu aku, apa yang membuat kamu jatuh hati sama dia? Dia mulai ngomong dari sudut pandangnya. Disitulah sudut pandang saya masukkan. Gak ada yang salah dengan sudut pandangmu. Tapi alangkah lebih baik kalau kamu tambah satu nilai ini. Yaitu seiman. Yaitu sejajar. Ya lebih sempurna lagi, satu gereja. Oh gitu ya Gu. Ini bukan jelek loh ya. Ini bagus. Tapi kalau kamu mau lihat lebih bagus, ya tambahkan itu tadi nilai itu. Jangan keburu-buru. Nanti kamu sudah kadung jatuh hati sama ini, ternyata begitu kamu ibadah Army of God, lompat, ternyata matamu lihat, wih, ternyata itu jauh lebih baik. Terus gimana? Oh iya juga ya. Akhirnya mulailah sharing. Dan itu dari sisi saya kepada jemaat. Tapi sisi kepada saya ketika saya mempraktekkan 4 kepemimpinan ini. Saya lebih menjaga hidup saya. Kenapa? Karena saya tahu di bawah saya ada anak-anak kecil yang menganggap saya sahabatnya. Beberapa anak Army of God, mamanya bilang sama saya,
Di ruangannya ada fotonya pastor. Ini cowok lo ya. Ada fotonya pastor. Ketika mamanya bilang gitu, kakaknya bilang gitu, hati saya nangis. Tuhan, untuk anak-anak seperti ini, aku gak boleh jatuh di dalam dosa. Untuk orang-orang seperti ini, dengan bahasa dunianya, ngefans sama gembalanya. Ngefans sama sahabat baiknya. Aku gak boleh aneh-aneh. Aku mau kontrakan hidupku lebih lagi. Halo, amin. Dan saya percaya ketika 4 nilai ini ada di dalam kepemimpinan Anda, maka saya percaya sesuatu yang besar akan terjadi di dalam. Enggak ada CG yang tertinggal. Semua CG akan bertumbuh. Semua CG akan melahirkan pemimpin-pemimpin. Karena CG Tuhan Yesus, dia menangkan Lewi. Teman-teman yang diajak, Lewi lah yang akan gembalakan dia. Lahir dari kepemimpinan kita. Halo, amin. Biar ini menjadi pesan pengembalaan kita, amin. Siapa yang mau meneladani kepemimpinan Tuhan Yesus? Angkat tanganmu, kasih kemuliaan buat Allah kita. Mari saya undang semua bisa berdiri. Nyembahmu, Tuhan dan Rajaku, memujimu, Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku. Di hadiratmu